jemaat Tuhan, pada saat ini kita sudah masuk dalam minggu sengsara yang kelima. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Pembacaan firman Tuhan di dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai pada ayat yang ke-11. Dengan tema bersatu dan merendahkan diri seperti Yesus. Hari ini hari Minggu tanggal 19 Maret 2023. Kita sudah mencapai hari yang ke-78 minggu, yang ke-12 sebagai minggu sengsara Tuhan Yesus Kristus yang kelima dalam tahun 2023. Kita terus menerus meletakkan fokus pelayanan GKI pada triwulan ketiga adalah pembaharuan Tuhan kepada manusia dan akan diterangi oleh firman Tuhan di dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Onomi Reimai. Inilah perkataan Paulus kepada Timotius hambanya dan hamba Kristus Yesus kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi dengan para penilik jemaat dan diaken adalah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu surat ini berasal dari Rasul Paulus kepada teman-teman kerja sebagai hamba dalam pelayanan. Hamba yang dipanggil oleh Tuhan, yang siap untuk menderita dalam penderitaan Kristus. Oleh sebab itu Timotius surat ini dialamatkan kepada orang kudus yang ada di Filipi. Dan penilik dalam Filipi pasal 1 ayat 1 bahwa mengapa Paulus berbicara tentang pekerjaan yang suci kudus. Oleh sebab itu Filipi, Paulus mengarahkan, menasihatkan kepada Timotius untuk menyampaikan nasihat-nasihat ini kepada jemaat, penilik dan diaken di Filipi supaya mereka hidup bersatu. Dan Timotius pun mengatakan kepada para penatua dan diaken untuk mereka hidup bersatu. Dalam satu persekutuan yang kudus, persekutuan yang kudus di hadapan Tuhan, dalam barisan jemaat yang kudus, dan mereka hidup bersama-sama dalam satu persekutuan, mereka juga merendahkan diri seperti Kristus. Pertama, mereka harus bersatu antara satu sama lain. Dan mereka hidup bersatu untuk menjalankan pekerjaan yang besar ini. Itulah setiap surat Paulus yang dikirim kepada suatu jemaat mengarahkan Timotius supaya orang-orang yang di Filipi mereka mendapat kasih karunia dari Allah lewat hamba-hambanya yang sudah dipercayakan untuk melayani di dalam rumah Tuhan. Tetapi latar belakang yang sangat penting, mendesak dan mendasar, artinya ada masalah, ada pengaruh yang kurang baik, ada ajaran yang menyesatkan di jemaat Filipi, ada perpecahan dalam jemaat Kristus. Kebenarannya tidak mendapat tempat dan kehidupan jemaat dalam pelayanan. Dan para pemimpin dengan perkataan sedang bertumbuh, berkembang sebagai ajaran dan pengaruh yang tidak sehat. Oleh sebab itu Rasul Paulus terus memberikan surat yang pertama
sampai pada surat yang ketiga untuk mereka hidup bersama dengan Kristus. Bagi Rasul Allah adalah Rasul Paulus. Kenyataannya spiritual bagi jemaat maupun para pemimpin umat. Secara khusus jemaat di Filipi, Paulus tidak sembarang memberikan nasihat, tetapi ada masalah serius. Paulus menasihatnya. Paulus mengatakan kepada mereka, kepada Timotius untuk mengarahkan para diaken dan para penatua dan semas. Ada kuasa lain yang mengatakan untuk setiap orang dalam pekerjaan ini harus benar-benar berdiri dalam kesucian dan kekudusan melakukan pekerjaan ini. Karena hamba Allah adalah hamba yang dipercayakan oleh Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan dalam kehidupan dengan kesucian dan kekudusan dan menjadi teladan, menjadi contoh bagi jemaat. Paulus menasihatkan kepada Timotius, mengapa kuasa Roh Kudus mengajak saya untuk terus memberikan surat ke Filipi supaya Timotius dapat melakukan pekerjaan ini dan para pengikutnya juga harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Walaupun kehidupan mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan, tetapi mereka menaikkan syukur dan mereka mengikuti teladan Kristus dalam kehidupannya sehingga semua pelayanan itu dapat diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, ada dua faktor yang sangat terpengaruh dalam pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terhadap kehidupan jemaat Filipi, yaitu faktor intern atau faktor dalam jemaat dan faktor yang terjadi dalam kehidupan adalah faktor eksternal atau faktor dalam persekutuan atau faktor dalam teman kerja atau faktor dalam pelayanan adalah kesulitan-kesulitan yang membuat mereka tidak bisa ambil bagian. Mengapa faktor ini terjadi dalam kehidupan mereka? Karena mereka adalah manusia biasa. Walaupun mereka mengaku adalah hamba Allah, secara manusia ada waktu mereka dalam kekurangan, sakit, kekurangan uang, kekurangan dana dan daya. Dan Paulus terus mengajar Timotius untuk mereka bergumul dalam doa. Walaupun sebagai manusia ada kekurangan, tetapi harus mereka hidup menjadi teladan bagi orang lain. Faktor ini sangat terpengaruh dari luar maupun jemaat, pengaruh kepada jemaat dan pengaruh kepada tetangga saudara dan jemaat dalam pelayanan ini. Hal yang ketiga, walaupun dia adalah hamba yang mengaku untuk menderita, namun dia sendiri tidak bisa. Harus suami, anak-anak, keluarga menopang hamba ini dalam pekerjaan yang besar ini. Karena pekerjaan ini adalah pekerjaan Tuhan. Oleh sebab itu, firman Tuhan mengatakan bahwa siapakah yang menebarkan pengaruh kepada jemaat di Filipi? Dikatakan dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-28. Dengan tidak digetarkan oleh lawanmu. Mengapa? Karena setelah menderita dalam pekerjaan ini, walaupun di dalam jemaat Filipi banyak tantangan, mereka tidak mau mendengar firman Allah, mereka tidak mau berdoa panjang-panjang, mereka tidak mau berkhotbah terlalu lama, tetapi di saat itu sebagai hamba berdoa kepada Tuhan, mengingatkan kepada jemaat harus mengikuti perintah Allah dan hidup di dalam tangan Tuhan. Dikatakan dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-28. Bapak Ibu jemaat, oleh sebab itu ajaran yang diajarkan Paulus kepada Timotius
dan Timotius sebagai anak yang muda yang baru mengenal Kristus dan melakukan pekerjaan, dan mengingatkan kepada semua pengikut Kristus untuk mereka harus menderita, meninggalkan segala sesuatu, dan mereka harus bersukacita. Oleh sebab itu menjadi nyata dalam kehidupan di Filipi, yakni ada keretakan. Dan mereka mengatakan kepada Timotius sebagai penatua dan diaken mengatakan, kami baru untuk melayani di jemaat Filipi. Kami punya suara ini terbatas. Kami punya kekuatan sebagai manusia terbatas. Tetapi Timotius mengajak mereka untuk mereka berdoa. Mintalah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan jalan bagimu. Panggillah Tuhanmu datang untuk menolong engkau, karena engkau adalah hamba yang harus menderita. Dengan kemampuan sendiri engkau tidak bisa, tetapi panggillah Tuhanmu datang menolong engkau dalam penderitaan ini. Walaupun salib Kristus ada di atas pundak, engkau harus menderita. Oleh sebab itu, Timotius mengajak kepada semua diaken untuk mereka harus menderita. Karena itu, persoalan itu terjadi antara penatua dan jemaat. Keretakan itu, hal itu hubungan kesatuan persekutuan jemaat di Filipi. Tidak lagi hidup merendahkan diri seperti Kristus, tetapi hidup dalam tinggi hati. Tetapi Timotius mengingatkan mereka untuk mereka merendahkan diri. Berdoa dan menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Yang tadinya Bapak Ibu datang mengaku di hadapan Tuhan, memikul salib Kristus, bahwa salib ini berat. Bapak Ibu harus merendahkan diri di hadapan Tuhan dan memikul salib ini. Oleh sebab itu, setelah mengaku dan memegang salib ini, maka Tuhan akan menolong. Itulah yang mementingkan diri sendiri dan mengabaikan kehidupan yang bersatu. Standar hidup sebagai jemaat yang berpola pada hidup Kristus dalam kerendahan diri. Bapak Ibu jemaat, seringkali kita sebagai manusia, kita mengaku sebagai hamba, kita mengaku dalam penderitaan ini, seringkali kita tidak bisa mengalah. Kita tidak bisa mengampuni saudara kita. Kita tidak bisa merendahkan diri. Setelah ada persoalan masalah dengan keluarga dan jemaat tetangga, sebagai hamba tidak pernah kita mengetuk pintu dan mengatakan, Bapak, Mama, saya datang, saya minta maaf atas perbuatan saya. Saya sudah melakukan kesalahan. Saya sudah sakiti Bapak Ibu. Hari ini saya datang, hanya saya minta ampun, minta maaf. Hal yang kecil itu Timotius mengajak untuk mereka harus merendahkan diri dan mengaku bahwa hal ini penting. Pengakuan yang kecil itu penting untuk merendahkan diri. Mengaku saya ini salah, saya minta ampun, minta maaf. Hanya satu hal yang Rasul Paulus mengingatkan Timotius untuk para diaken untuk merendahkan diri, mengaku kehidupannya bahwa saya melakukan salah. Seringkali kita tidak bisa memaafkan kepada sesama kita, kepada suami kita, istri kita, anak-anak kita, tetangga kita, jemaat kita. Dalam minggu sengsara ini, minggu sengsara yang kelima ini, kita sudah diancam oleh penderitaan, persoalan dan masalah. Mari kita belajar dari Rasul Paulus. Mari kita belajar dari Timotius untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan sesama mengaku betul saya sudah salah.
Kalau kita tidak bisa mengaku atas kesalahan ini, bahwa iblis masih menguasai dalam pikiran kita, dalam kehidupan kita. Kau siapa? Saya mau hari ini mengaku. Memangnya tadi kau yang salah. Saya harus tunggu kau yang harus datang minta maaf sama saya. Tetapi hari ini firman Tuhan di dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11 adalah kita merendahkan diri. Dan kita harus mengaku, mengampuni kepada orang lain. Dan kita bisa melakukan pekerjaan ini. Oleh sebab itu firman Tuhan mengajar kita dalam minggu sengsara yang kelima untuk kita bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Memang perkataannya kita sudah ucapkan. Semua yang diajarkan kita sudah lakukan. Tapi satu hal yang kecil ini tidak bisa. Dengan cara bagaimana kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, jemaat Tuhan, firman Tuhan hari ini memberikan pikiran yang baik dalam hidup kita. Yaitu kita harus merendahkan diri dan hidup bersama dengan Kristus. Itulah Rasul Paulus memberi nasihat, arahan serta teguran supaya jemaat bersatu merendahkan diri seperti Kristus. Paulus menampilkan hidup Kristus menjadi norma, dasar dan teladan utama bagi pola hidup orang percaya. Artinya orang percaya tidak boleh hidup menurut kemauannya. Kehidupan ini tidak bisa kita atur sendiri. Kita harus hidup dalam perintah Allah, melakukan perintah itu dalam hidup kita. Mulai dari Yerusalem, mulai dari suami, mulai dari istri, anak-anak, keluarga kita memberikan contoh yang baik. Oleh sebab itu pada ayat yang 1 sampai ayat 4 bahwa keadaan jemaat Filipi memang cenderung tidak lagi hidup bersatu dan tidak saling merendahkan diri, maka Paulus ayat ini menasihatkan supaya mereka hidup Kristus dijadikan patokan model untuk hidup sebagai umat Allah di dunia ini. Karena itu kita harus hidup dalam kehidupan manusia. Kita menasihatkan supaya sehati sepikir satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Tidak mencapai puji-pujian atau kepentingan diri sendiri. Memang ada perbedaan di antara jemaat, tetapi bagi Paulus perbedaan itu tidak boleh dijadikan alasan untuk memecah belah jemaat adalah tubuh Kristus. Sebab itu jemaat menyembah satu Allah, satu Kristus, satu roh, dan semua orang percaya mempersatukan dalam satu kasih bersumber dari Kristus. Sebaiknya kita jemaat di Filipi mengikuti teladan hidup Kristus. Maka ada yang pilihan untuk hidup menurut keinginan sendiri, menampilkan kekuasaan dari diri sendiri. Ingat bahwa hidup ini harus merubah. Karena kita sudah masuk dalam tahun 2023 adalah perlu kita hidup dalam perubahan hidup kita. Hidup yang lama, sifat yang lama, kelakuan yang lama, kita harus belajar dengan bagaimana caranya kita hidup. Kita berdoa supaya kuasa-kuasa kedagingan yang membuat kita seperti orangnya kita kasar, cerewet, kita harus tinggalkan hal-hal yang kotor itu. Bagaimana caranya kita harus menjadi hidup baru di hadapan Kristus dan menjadi contoh dan teladan bagi banyak orang. Memang sulit Bapak Ibu, manusia hidup di dunia ini, tetapi merupakan prinsip hidup orang percaya yang harus kita praktek dan kita belajar. Sepertinya anak kecil yang baru lepas susu, bagaimana caranya dia bisa melupakan semuanya itu. Kita mulai merubah hidup dengan baik. Paulus juga menegaskan pola hidup yang tidak mengutamakan kepentingan diri sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Dan penegasan ini mengikuti teladan kasih Allah bahwa kita harus hidup di dalam Kristus. Nasihat Paulus kepada jemaat di Filipi supaya jemaat juga mengabaikan diri sendiri tetapi mengutamakan, menerapkan kasih dan keseimbangan hidup dalam Kristus. Tapi bagaimana cara hidup kita?
Sepertinya pada hari ini jemaat GKI Yahim, pada hari ini juga firman Tuhan mengatakan kepada kita apa yang kita harus lakukan dalam minggu sengsara yang kelima. Pasti kita juga menerima dengan baik. Pasti kita juga ada dalam perubahan-perubahan hidup. Dan kita sudah menderita dengan penderitaan yang begitu berat. Bapak Ibu, soal penderitaan ini semua kita alami. Baik hamba-hamba Tuhan, baik kepala keluarga, baik semua orang merasakan. Baik guru jemaat, penginjil, pendeta, penatua, dan juga pengajar. Kita hidup dalam penderitaan. Tetapi dalam penderitaan ini kita juga mengaku bahwa kita sedang menghadapi pencobaan yang berat. Mari, firman Tuhan mengatakan kepada kita, mari kita usahakan merendahkan diri. Bisakah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan? Bisa. Oleh sebab itu selama ini kita sudah melakukan semua itu dengan baik. Menghargai orang lain, menghormati orang tua, menghargai sahabat, menghargai teman. Mulai dari perilaku kita, kata-kata kita melakukan semua dengan baik. Itulah sebabnya kesaksian Rasul Paulus mengatakan bahwa ayat ini tujuan menjelaskan, menyadarkan jemaat Filipi bahwa semua jalan kesalahan manusia diri sendiri. Hal ini dilakukan Kristus supaya keselamatan Allah sampai ke bumi, sampai hadir dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu setiap orang harus mengaku dalam penderitaan ini. Setelah kita mengaku datang ke hadapan Tuhan, menjadi anak Tuhan, Allah meninggikan Kristus dan memberi nama di atas segala nama. Kepadanya kepada ketaatan, kepatuhan, dan kesetiaan, melaksanakan rencana Allah Bapa. Supaya di dalam nama Yesus segala yang ada di langit, di bumi, di bawah bumi, bertekuk lutut atau tunduk dan menghormati namanya. Supaya segala lidah atau manusia mengaku memuji dan memuliakan Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah, karena Dialah yang melaksanakan kehendak Allah, menyatakan Allah Bapa kepada manusia melalui penderitaan. Kristus adalah jalan kebenaran hidup. Yesus tidak saja mengajar, tetap memberikan jalan sejumlah kebenaran dan prinsip hidup. Tetapi Dia sendiri adalah jalan kebenaran dan hidup. Itulah sebabnya tidak seorang pun sampai kepada Bapa jikalau tidak melalui Yesus Kristus. Di sini Paulus mau meyakinkan jemaat bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang berkuasa. Karena itu tidak boleh diajarkan dengan kuasa manusia, tetapi kuasa alam dan kuasa dewa kafir. Yesus Kristus adalah jembatan penghubung antara Allah dan manusia. Inilah yang dirumuskan Paulus, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kemuliaannya, segala sesuatu berasal dari Allah, kembali kepada Allah. Melalui Yesus Kristus semuanya direncanakan, dikerjakan Allah. Bapa Yesus Kristus tetap adalah Roh Kudus. Setiap orang menerima, melakukan perintah ini, maka kehidupan mereka menjadi berkat dalam hidup mereka. Tetapi manusia hidup di dunia ini, kalau tidak menerima firman ini, tidak melakukan, maka penderitaan, ancaman, penyakit akan datang bertanya dalam hidupnya. Siapa yang bertelinga hendak mendengar firman ini dan melakukan firman ini? Tetapi semua kita sudah melakukan dengan baik. Seperti kata Rasul Paulus kepada Timotius, berulang-ulang kali mengatakan, karena Timotius capek, Rasul Allah menasihatkan dan mengingatkan. Tetapi Paulus mengatakan,
kuasa Roh Kudus mengingatkan saya, dan saya harus mengatakan kepada hambanya Timotius, dan Timotius harus menyampaikan kepada diaken, hamba-hamba Allah yang ada di Filipi. Beritakanlah, karena ini kebutuhan hidup. Hari ini kita bersama-sama jemaat Tuhan, ada pelantikan panitia pembangunan dan juga panitia HBG, panitia sidang jemaat GKI Yahim yang ke-26. Kita pun mengaku sebagai hamba dalam pelayanan, baik dalam jemaat pemerintah adat maupun dalam panitia. Banyak hal yang kita harus lakukan. Hari ini dilantik. Hari ini juga Allah memberikan hikmat yang besar untuk mereka mengorbankan tenaga waktu bagi Tuhan. Dan Tuhan pun sudah siapkan berkat yang besar. Setelah hari ini mengaku dan mereka menerima, maka berkat Allah lebih besar memberi bagi mereka. Dan mereka pun menderita dalam penderitaan. Istri, anak-anak, kebutuhan hidup mereka tidak dijawab. Karena mereka dipercayakan oleh majelis jemaat dan jemaat membangun dalam pembangunan, dalam program sidang jemaat yang ke-25 untuk membangun yang terbaik bagi jemaat. Oleh sebab itu saya kembali dalam pembacaan firman Tuhan. Bekerja sambil berdoa. Dari 1000, 2000. Yang penting hidup hamba-hamba Allah menjadi hamba. Menderita dan melakukan yang terbaik. Seperti kata Rasul Paulus kepada Timotius, panggillah Tuhanmu datang menolong engkau. Berbicara kepada Tuhanmu. Mengapa lidahmu tidak bisa berkata-kata kepada Tuhanmu? Mengapa mulutmu tidak bisa terbuka bagi Tuhanmu? Panggillah Tuhanmu. Katakanlah kebutuhanmu. Mengapa kau diam, Timotius? Berbicaralah bahwa Tuhan datang menolongmu. Karena Tuhan yang menciptakan engkau. Tuhan yang memberikan pekerjaan. Tuhan yang mengutus engkau ke Filipi. Berbicaralah kepada Tuhanmu, maka Dia akan menjawab. Saat kita dalam pergumulan, dalam penderitaan, kita jangan berdiam diri. Panggillah Tuhanmu, maka Tuhanmu akan berbicara. Dan Dia akan menjawab jawaban yang pasti. Seringkali kita datang kepada manusia. Seringkali kita sendiri pusing. Tetapi hari ini Rasul Paulus mengajar kepada Timotius untuk berkata-kata kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu jemaat, di saat kita penuh dengan dosa, di saat kita dalam persoalan masalah, dalam keadaan kotor, saat kita berbicara kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan mendengar doa kita. Doa kita hanya di sekitar kita. Doa kita tidak dengar, Tuhan tidak mendengar doa kita. Kalau lidah kita, kehidupan kita, hati kita penuh dengan dosa. Tetapi kita datang dalam kesucian dan kekudusan, merendahkan diri di hadapan Allah, maka Tuhan akan mendengar doa kita. Oleh sebab itu manusia tidak dapat membebaskan diri dari dosa. Akibatnya itu membawa kebinasaan. Karena itu Allah Bapa mengutus anaknya Yesus Kristus dan menjadikannya sebagai hamba yang menderita. Yesus datang dan hidup sama manusia. Manusia tidak mengenalnya. Manusia tidak memiliki kepekaannya, kesadaran terhadap Yesus sebagai hamba yang menderita. Sehingga dihina. Dihindari, diabaikan dan tidak diperhatikan. Kita sadar oleh hamba Tuhan yang menderita bahwa dosa kita, kesalahan kita adalah pemberontakan kita yang dipikul. Dan penderitaannya, sekarang kita tahu bahwa Yesus telah menderita, menghadirkan jaminan keselamatan bagi kita. Sebab itu jangan kita hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah. Belajarlah hamba Tuhan yang menderita, maka kita perlu mengejarkan pertobatan
pembaharuan hidup, mengalami hidup yang baru. Hidup yang berpusat pada Kristus agar penderitaan Yesus hamba Tuhan yang sia-sia. Oleh sebab itu kita semua baik hamba Tuhan, baik para penatua dan semas, baik kepada keluarga dan ibu rumah tangga, baik pemuda-pemudi kita dalam penderitaan. Bagaimana caranya? Kita merendahkan diri dan kita tetap menderita seperti Kristus. Dan Yesus pun menderita untuk mengalah dan menang. Oleh sebab itu kita hanya memberikan hidup kita kepada Tuhan, dan seorang hamba Tuhan telah menderita bagi kita, yaitu Bapak Ibu Jemaat Tugas Tuhan. Tugas kita adalah memaknai dan menerapkan nilai-nilai penderitaan. Hamba Tuhan dalam hidup dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya, kita perlu meratapi penderitaan Yesus. Kita tidak perlu bersedih, tetapi penting adalah bagi kita menerapkan teladan penderitaan hidup dan tiap hari. Dengan demikian kita tidak bertanya apa seharusnya yang kita percaya, tetapi apa seharusnya kita lakukan sebagai orang yang diselamatkan dalam penderitaan. Sebagai hamba Allah, banyak hal kita alami, tetapi itulah penderitaan. Saya sendiri mengalami penderitaan yang hebat, tetapi saya katakan, saya sudah mengaku kepada Tuhan, saya harus menderita. Dan apa yang saya sudah tanda tangan di Mansinam tahun 2014, saya mengaku untuk gereja ini, saya pun harus menderita. Dan itu penderitaan saya. Sebagai hamba harus menderita. Dan sebagai hamba Yesus Kristus, baik penatua dan majelis jemaat, baik pengajar, baik unsur PKB, PB, Pampar, baik week 1, week 2, week 3, week 4, baik sebagai panitia HBG, panitia pembangunan, dan juga panitia sidang. Kita harus menderita. Dan firman yang hari ini katakan kepada kita, mari kita memperhatikan mana yang harus saya lakukan. Ini kebiasaan saya ya. Kalau orang katakan, ibu, ini saya tarik dari kata-kata itu, saya mulai katakan, betul, saya salah, kekurangan saya ini. Oleh sebab itu saya mengatakan pada hari ini, saya menarik kesimpulan dari pembacaan firman Tuhan. Dalam Filipi pasal 2 ayat 1-11 adalah sikap hamba Tuhan yang menderita, mewariskan kepada kita, inilah ketatan dan kesetiaan. Penyerahan diri kepada Allah, yaitu Yesus Kristus dan Roh Kudus. Sikap kemudian harus dijadikan sebagai sikap iman yang menuntun diri kita, keluarga kita, dan tanggung jawab kita. Sebagai iman Kristen menegaskan bahwa orang percaya tidak hanya menerima anugerah keselamatan Allah, tetapi anugerah keselamatan itu mengikat setiap orang dengan Yesus. Setiap orang yang telah diselamatkan harus menjadi alat penyalur keselamatan. Oleh sebab itu, hari ini pelantikan panitia pembangunan, panitia HBG, panitia sidang, pas dengan firman pada hari ini, dan kita melakukan yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati kita pada hari ini. Amin.